Halo, apa kabar semua? Semoga hari ini baik-baik saja ya. Mimin mau menyajikan sebuah review film dari The Founder yang diproduksi pada tahun 2016, di mana film ini mengisahkan sebuah waralaba tersukses di dunia, yaitu warung makan McDonald. Oke, tanpa basa-basi lagi, selamat menyaksikan. Kisah ini dimulai pada tahun 1954 ketika seorang penjual mesin milkshake bernama Ray Kroc sedang menawarkan produknya ke para konsumen warung makan atau warma. Dari satu tempat ke tempat lain dia berkeliling yang jaraknya cukup berjauhan, sehingga kadang-kadang dia harus bermalam di hotel. Namun dia gigih dan bekerja keras tekun terus berupaya untuk menjual produknya. Kadang berhasil, namun kebanyakan ditolak. Nah, thanks anyways. Dan biasanya malah dia makan siang di warma tersebut yang rata-rata pelayanannya kurang memuaskan. Dan pada suatu hari, si Kroc ini mendapat informasi dari asistennya bahwa ada warma yang mau pesan sampai 6 unit mesin milkshake. Tentunya si Kroc nggak percaya begitu saja ya. Dia ingin memastikan dengan datang langsung ke warma tersebut. Meskipun jaraknya cukup jauh, si Kroc tetap semangat dan terus meluncur ke TKP. Singkat cerita, setelah berkenaran jauh, si Kroc ini sampailah di alamat warung yang dia catat. Terlihatlah orang lagi ngantri di warung makan tersebut. Begitu lihat pelangnya, tertulis McDonald. Dan kebetulan sekali karena si Kroc lagi lapar, jadi sekalian aja lah ikut antrian untuk order makanan. Namun betapa kagetnya dia. Ternyata orderan pesanannya hanya sekejap langsung jadi dan diberikan langsung ke si Kroc. Bahkan warung ini pun tidak menyediakan meja makan. Hal yang cukup praktis dan simpel sekali dalam sebuah sistem warung makan. That's it? You sure? Akhirnya si Kroc bertemu dengan dua Donald bersaudara, yaitu McDonald dan Dick McDonald. Mereka memberi Kroc tur keliling dapur dan memperlihatkan etos kerja karyawannya yang kuat. Kroc sangat kagum dengan warung makan itu dan ingin mentraktir makan kedua Donald bersaudara tersebut. Mereka menceritakan kisah asal-usul McDonald dan bagaimana mereka merancang sistem makanan cepat saji yang di kemudian hari sistem ini banyak diadopsi untuk warung makan yang lain. Keesokan harinya, Kroc menyarankan agar kedua bersaudara itu mau mewaralabakan warung makannya itu. Tetapi mereka ragu-ragu dan menjelaskan bahwa mereka sudah pernah mencoba, tapi kurang berhasil untuk menegakkan sistem kerjanya. Tapi Kroc tidak pantang menyerah. Dia tetap kekeh dengan tawarannya. Dan akhirnya, Kroc berhasil meyakinkan kedua bersaudara tersebut untuk mengizinkannya memimpin upaya waralaba dengan syarat bahwa dia menyetujui kontrak yang ketat yang mengharuskan semua perubahan tunduk pada persetujuan Donald bersaudara. Setelah mendapat persetujuan dari Donald bersaudara, si Kroc ini langsung garcep alias gerak cepat. Dimulai dari sisi arsitekturnya dipersiapkan, dari patennya dipersiapkan, dari sisi keuangan dan hukum pun dipersiapkan. Bahkan lokasi lahan untuk pembangunan warung makan pertamanya pun sudah ada. Sehingga si Kroc ini berhasil meresmikan warung makan McDonald pertamanya di Des Plaines, Illinois, Amerika. Namun kemudian masih ada masalah. Si Kroc harus benar-benar memperhatikan standar quality control dari McDonald yang sudah disepakati sebelumnya. Di sini pun muncul salah satu karyawan yang membuat Kroc kagum dalam menggrill patty. Dia bernama Fred Turner, di mana suatu saat nanti dia akan menjadi CEO McDonald sebagai penerus dari Ray Kroc. Sambil berbenah masalah quality, Kroc pun mencoba menarik investor kaya untuk membuka cabang-cabang McDonald yang berikutnya.
tetapi ada masalah baru mengenai etika manajemen yang buruk dari para partnernya tersebut, seperti masalah kebersihan, masalah kualitas bahan, dan banyak lagi. Dan dengan tegas dia menegur partnernya walaupun juga merupakan kawannya. Hamburger. Akhirnya Krok ini mikir, gak bisa gini terus. Dan dia menemukan ide untuk menawarkan waralaba ke kelas menengah, seperti seorang sales kitab yang loyal dan bertanggung jawab terhadap masalah quality control, dan mulai diterapkan di cabang baru di McDonald di Waukegan, Illinois. Dan bersamaan dia juga menawarkan waralaba kepada investor baru yang lain yang mau untuk terlibat langsung dan bersedia mengikuti formula atau aturan dari McDonald's. Dan ini terbukti sukses, dan waralaba baru mulai banyak dibuka. Pada suatu malam, ketika si Krok membuka cabang baru di Minneapolis, Minnesota, dia bersama karyawan kepercayaannya yaitu Fred Turner bertemu dengan seorang Rolly Smith, pemilik sebuah restoran mewah yang ingin berinvestasi. Namun yang membuat si Krok ini kelimpungan adalah ketika diperkenalkan dengan istrinya, Joanne, yang langsung membuat Ray tertarik, di mana suatu hari nanti dia merupakan istri terakhir si Krok ini. Terlepas dari kesuksesannya, Ray Kroc mulai menghadapi kesulitan keuangan karena pembagian dari keuntungan waralabanya terbatas di kontraknya, dan Kroc ingin dinegosiasikan ulang. Namun hal itu ditolak oleh Donald bersaudara. 3.5%. Padahal para pemilik waralaba menghadapi biaya yang lebih tinggi dari yang diharapkan, terutama untuk pendinginan es krim dalam jumlah besar untuk pembuatan milkshake. Joan, istri dari Rolly Smith, menyarankan agar memakai milkshake bubuk sebagai cara untuk menghindari biaya tinggi ini. Tetapi Donald bersaudara menganggapnya akan menurunkan kualitas makanan mereka. Di waktu lain, Kroc juga dipanggil oleh bank karena hipoteknya sudah lewat jatuh tempo. Namun secara tidak sengaja, pembicaraan Kroc dan pihak bank didengar oleh seorang konsultan keuangan yang bernama Harry Sonneborn, yang meminta untuk meninjau ulang pembukaan si Kroc. I can help you. Harry Sonneborn. Sonneborn menyadari bahwa peluang keuntungan yang sebenarnya adalah dalam menyediakan tempat kepada pewaralaba yang tidak hanya akan memberikan aliran pendapatan, tetapi juga memberi Kroc pengaruh atas pewaralaba dan juga Donald bersaudara. Control over Dick and Mac. Kemudian Ray Kroc membuat perusahaan baru bernama Franchise Realty Corporation yang tujuannya untuk menarik investor baru, dan ini memungkinkan dia untuk membuka gerai warung makan baru dengan tanpa persetujuan dari Donald bersaudara. Hal ini membuat mereka marah, namun Kroc nggak peduli, bahkan membuat Kroc semakin berani. Dia semakin menentang Donald bersaudara dengan melangkahi otoritas mereka dan memberikan milkshake bubuk kepada semua pemegang waralaba. Sementara di kehidupan pribadinya, Kroc juga menceraikan istrinya, Ethel, dengan memberikan sebagian besar asetnya kecuali saham dalam bisnisnya. Ray Kroc kembali mengganti nama perusahaannya menjadi McDonald Corporation dan menuntut untuk dibebaskan dari kontraknya dan membeli McDonald bersaudara. Berita ini membuat Dick kaget, bahkan Mac mengalami shock berat dan masuk rumah sakit karena ada diabetes. Kemudian Kroc coba mengunjunginya di rumah sakit dan menawarkan cek kosong untuk menyelesaikan urusan mereka. Donald bersaudara setuju dengan meminta pembayaran langsam 2,7 juta US dollar. Kepemilikan restoran asli mereka di San Bernardino dan hak royalti tahunan 1%. Tetapi ketika saatnya tiba untuk menyelesaikan perjanjian, Kroc menolak untuk memasukkan royalti dalam penyelesaian dan malah menawarkannya sebagai kesepakatan jabat tangan. Setelah itu Dick bertemu Kroc dan bertanya mengapa dia harus mengambil alih bisnis mereka, padahal dia bisa dengan mudah mencuri ide mereka dan membuatnya kembali dan memakai namanya sendiri. Namun Kroc berpendapat bahwa nilai sebenarnya dari McDonald adalah nama itu sendiri yang mengungkapkan
semua atribut Amerika, sedangkan kalau nama Krog terlihat seperti dari Ceko atau dari luar Amerika. Akhirnya kedua Donald bersaudara terpaksa mencopot nama plang mereka sendiri dari restoran aslinya, dan Krog membuka waralaba McDonald baru tepat di seberang jalan. Akhirnya membuat warung si Donald bersaudara gulung tikar. Film ini berakhir pada tahun 1970 di mana Ray mempersiapkan diri untuk berpidato di depan gubernur. Dia memuji dirinya sendiri bahwa dia mampu mencapai kesuksesannya melalui keuletan dan ketekunan, dan bukan melalui bakat atau etos kerja yang kuat. Jadi tidak ada satu kalimat pun yang bisa mengalahkan ketekunan atau keuletan. Dia ungkapkan sendiri di rumah mewahnya bersama istri barunya, Joanne.